Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yohanda Christian Goban. Saya dari kampus Institut Desain dan Bisnis Bali. Di kampus tersebut saya mengambil jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Bisnis dengan NIM 245920140063. Jadi di video saya kali ini, saya akan membahas sedikit tentang ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa tersendiri memiliki 4 jenis, yaitu ragam bahasa lisan, yang kedua ragam bahasa tulis, ragam bahasa baku, dan ragam tidak baku. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ragam lisan. Jadi ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri dari ragam lisan antara lain, yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam tulis tersendiri adalah tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat, mengembangkan konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung lambat. Yang ketujuh, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. Yang kesembilan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Ragam tulis juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan ragam tulis, yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau membeberkan informasi. Adapun kelemahannya, yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan, tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Yang ketiga, ragam baku dan ragam non-baku. Jadi ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakaian sebagai bahasa resmi atau bahasa sehari-hari dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Dan yang kedua, ragam tidak baku atau non-baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ada 4. Jadi yang pertama, ragam dialek atau daerah. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Dan yang keempat, ragam tak resmi. Oke, yang pertama, ragam dialek atau daerah. Merupakan variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Yang kedua, ciri khasnya tekanan
turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Yang kedua, ragam terpelajar. Jadi, ragam terpelajar merupakan bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan. Tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Dan yang terakhir, ragam resmi. Ragam resmi merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Adapun ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan kata ganti resmi. Yang ketiga, menggunakan imbauan secara lengkap. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan EYD. Dan yang terakhir, menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi. Nah, bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Yang kedua, ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Jadi, mungkin itu saja yang saya bahas. Terima kasih.